Manchester City kalah, Pep Guardiola dan Raheem Sterling salahkan wasit. Pep Guardiola dan Raheem Sterling menyalahkan wasit Anthony Taylor atas kekalahan Manchester City ketika menjamu Chelsea. Di mata keduanya, Taylor seharusnya memberi The Citizen penalti di penghujung babak yang kedua. Manchester City memang meminta penalti ketika Sterling dijatuhkan oleh Kurt Zouma di area terlarang pada menit ke-88. Namun Taylor menilai Zouma tidak melanggar Sterling dan oke memberikan The Citizen penalti yang kedua. Hal senada juga diungkapkan oleh Guardiola. Ia tak mau memberi penjelasan panjang lebar karena atas insiden dijatuhnya Sterling oleh Zouma pada menit ke-88 tersebut. Manchester City sebelumnya sudah mendapatkan satu penalti di laga tersebut, akan tetapi Sergio Aguero gagal menjalankan tugasnya dengan baik karena sepakan Panenka yang ia lepaskan berhasil dibaca dengan mudah oleh Edouard Mendy. Gagal lakukan Panenka, Sergio Aguero kini meminta maaf. Manchester City harus menunda pesta juara mereka setelah kalah dari Chelsea dengan skor 2-1. Gol dari Raheem Sterling bisa dibalas dengan Hakim Ziyech dan Marcos Alonso di babak yang kedua. Namun hal itu bisa saja tidak terjadi jika Aguero berhasil mengeksekusi penalti pada penghujung babak yang pertama. Pemain asal Argentina itu memilih melakukan tendangan Panenka. Sepakan Aguero bisa dibaca dengan mudah oleh Edouard Mendy yang kemudian menangkap bola dengan sangatlah mudah. Aguero meminta maaf akan hal tersebut. Ia ingin meminta maaf kepada semua rekan satu tim, staf Manchester City dan juga para pendukungnya karena gagal mengeksekusi penalti. Perlu diketahui laga itu merupakan laga ke-7 kalinya bagi Sergio Aguero dalam starter di Liga Premier Inggris pada musim kali ini. Dan sejauh ini Aguero hanya bisa mencetakkan 2 gol saja untuk Manchester City pada musim kali ini. Liverpool optimis masih bisa masuk ke 4 besar. Liverpool berhasil menang dengan skor 2-0 saat bertemu dengan Southampton. Kemenangan itu membuat mereka memiliki selisih 6 poin dari Leicester City yang berada di peringkat yang keempat. The Reds sendiri memiliki jumlah laga yang lebih sedikit daripada Leicester City maupun Chelsea yang berada di posisi yang ketiga. Tetapi Liverpool tetap harus membutuhkan tim-tim di atasnya tersandung untuk bisa lolos ke 4 besar. Jurgen Klopp berpendapat bahwa harus bisa memenangkan semua pertandingan yang tersisa agar bisa menjaga asa masuk ke zona Liga Champions. Tentunya sambil berharap Leicester City dan juga West Ham United terpeleset dalam 1 atau 2 pertandingan. Yang mengatakan bahwa ini akan begitu sulit, tetapi Jurgen Klopp akan tetap mencobanya. Baru sembuh, Sergio Ramos kini cedera kembali. Ramos sudah cukup lama absen di skuad Real Madrid. Ia mengalami cedera otot sehingga tidak bisa memperkuat El Real. Sang bek baru bisa comeback di skuad Real Madrid di tengah pekan kemarin saat Real Madrid dikalahkan Chelsea dengan skor 2-0 dalam lanjutan Liga Champions. Namun kini ada kabar buruk bagi Real Madrid. Sang bek kini mengalami cedera kembali sehingga ia berpotensi menutup musim dengan lebih cepat. Berdasarkan pernyataan resmi dari Real Madrid, Sergio Ramos harus absen karena mengalami cedera pada bagian otot hamstringnya. Dan menurut laporan tersebut, Real Madrid belum tahu berapa lama Sergio Ramos akan absen dari skuad Real Madrid. Tim medis Madrid akan terus memantau perkembangan dari sang bek dari hari ke hari. Namun pihak Real Madrid berharap sang kapten bisa pulih kembali sebelum musim 2020-2021 ini resmi berakhir. Sergio Busquets jadi korban duel antara Barcelona melawan Atletico Madrid. Busquets terpaksa meninggalkan pertandingan di babak yang pertama setelah terlibat duel udara dengan Stefan Savic di menit ke-25. Dia terkapar di atas lapangan usai benturan kepala yang tampaknya menyakitkan. Sebenarnya Busquets kembali ke atas lapangan, tetapi ia kemudian terjatuh kembali. Akhirnya Busquets harus digantikan oleh Alex Moriba. Benturan kepala tentunya tidak bisa dipandang remeh dalam sepak bola. Busquets langsung dilarikan ke rumah sakit usai ditarik keluar dari lapangan. Dan beberapa jam setelahnya, Marca menyebutkan bahwa Busquets mengalami masalah memar di wajah dan rahangnya patah. Artinya benturan dengan Savic benar-benar keras. Cedera ini diyakini bisa memaksa Busquets akan absen cukup lama. Dan kini Barcelona tinggal menghadapi 3 lagi sisa musim ini. Dan mungkin Busquets tidak bisa bermain kembali. Absennya Busquets tentu menyulitkan. Musim ini dia nyaris tak tergantikan dengan sebanyak 29 kali menjadi starter dari total 33 penampilannya di La Liga Spanyol. Sementara itu hasil imbang ini membuat peluang juara Barcelona semakin tipis. Kini mereka hanya berharap tim di atasnya bisa terpeleset baru bisa menjadi juara.
Bayern Munchen resmi juara Bundesliga Jerman. Bayern Munchen memastikan diri menjadi juara Bundesliga saat kompetisi masih menyisakan 2 pekan lagi. Bayern Munchen sudah terlebih dahulu dipastikan juara Bundesliga sebelum bertanding melawan Borussia Mönchengladbach. Hal tersebut terjadi lantaran RB Leipzig yang menjadi pesaing utama mereka kalah dari lawannya yakni Borussia Dortmund. Dortmund mengandaskan RB Leipzig dengan skor 3-2. Meski gelar Bundesliga sudah berada di tangan, Bayern Munchen tetap tampil agresif ketika berjumpa dengan Borussia Mönchengladbach. Bayern berhasil menang dengan skor telak 6-0 atas Mönchengladbach. Gol Bayern Munchen dipersembahkan oleh hat-trick Lewandowski, sedangkan 3 lainnya disumbangkan oleh Thomas Müller, Kingsley Coman, dan juga Leroy Sané. Keberhasilan Bayern Munchen meraih juara Bundesliga membuat mereka merebut gelar Bundesliga untuk 9 kalinya secara beruntun. Sejak menjadi pemenang Bundesliga pada tahun 2012-2013, Bayern tak lagi bisa dihentikan oleh rival-rival mereka di musim-musim berikutnya. Barcelona niat pulangkan Dani Olmo ke Camp Nou. Barcelona dikabarkan tengah menjajaki kemungkinan untuk memulangkan jebolan La Masia yang saat ini membela klub asal Jerman. Nama Dani Olmo, bintang milik RB Leipzig, kembali masuk ke dalam daftar pemain yang ingin diboyong oleh Barcelona pada bursa transfer musim panas nanti. Nama Olmo sendiri tak terlalu asing bagi Barcelona. Pasalnya pemain bintang berusia 22 tahun tersebut diketahui pernah menimba ilmu di Akademi Kenamaan Barcelona yakni La Masia. Laporan dari Sport menyebutkan jika pemandu bakat Barcelona telah dikirim untuk memantau perkembangan dari Olmo di RB Leipzig sejak beberapa waktu yang lalu. Kabarnya Olmo akan segera dipanggil pulang dan diproyeksikan menjadi pilar penting dalam revolusi Ronald Koeman di Barcelona. Berposisi sebagai gelandang serang yang juga bisa bermain sebagai sayap kanan maupun kiri, kedatangan Olmo dipersiapkan menjadi sosok yang sentral dalam skema dan taktik permainan Barcelona di bawah asuhan Ronald Koeman pada musim mendatang. Ungguli Liverpool, Arsenal terdepan dalam mendapatkan Sander Berge. Sander Berge merupakan salah satu gelandang muda potensial. Ia bergabung dengan klub IPL yakni Sheffield United di musim panas yang lalu. Namun baru 1 musim bersama The Blades, Berge harus siap mencari klub yang baru. Itu karena The Blades terdegradasi ke divisi Championship, sehingga mereka terpaksa menjual pemain-pemain seperti Berge. Banyak klub IPL yang dikabarkan tertarik untuk mendapatkan jasanya. Namun Sky Sport mengklaim bahwa saat ini Arsenal memimpin perburuan sang gelandang. Ini dikarenakan Arsenal akan mengalami eksodus gelandang di musim panas nanti setelah Dani Ceballos dan Martin Odegaard bakal pulang ke Real Madrid. Sementara Matteo Guendouzi dan Lucas Torreira bakal segera dijual. Laporan itu mengklaim bahwa manajemen Arsenal saat ini sudah memulai proses negosiasi dengan Sheffield United terkait transfer dari Serge Berge. Pihak The Blades sudah mendapatkan harga yang tetap untuk sang gelandang. Mereka menginginkan sebesar 35 juta pounds untuk mahar transfer Berge ke Emirates Stadium. Segera tinggalkan Juventus, Szczęsny menuju klub asal Jerman. Nama Wojciech Szczęsny sudah cukup lama mengabdi di Juventus. Ia pertama kali membela klub asal Turin itu semenjak tahun 2017 silam. Namun rumor yang beredar mengatakan bahwa sang kiper bakal segera ditendang oleh Juventus pada musim panas nanti, karena Sinya tua ingin mendatangkan kiper yang baru di musim panas ini. Dilansir dari Goal Internasional, Szczęsny berpotensi melanjutkan karirnya tidak di Italia. Sang kiper kabarnya bakal pindah ke Jerman di musim panas nanti. Laporan itu mengklaim bahwa Borussia Dortmund menjadi tim yang sangat meminati jasa dari Szczęsny. Ini dikarenakan Dortmund segera melepas salah satu kipernya yakni Roman Bürki, sehingga mereka membutuhkan sosok kiper berpengalaman yang baru. Melihat jam terbang dari Szczęsny yang cukup tinggi di Juventus, mereka menilai kiper asal Polandia itu bisa menjadi rekrutan yang bagus pada musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Borussia Dortmund harus siap keluar uang banyak untuk bisa merekrut Wojciech Szczęsny. Sang kiper baru saja menaikkan kontrak baru di Juventus pada tahun yang lalu. Kontraknya kini masih tersisa 3 tahun lagi. Itulah mengapa sang kiper bakal diliku di kisaran angka 35 juta euro pada musim panas mendatang. Jose Mourinho segera bawa Donny van de Beek menuju AS Roma. Mourinho diberitakan ingin merombak skuad Ilupi pada musim mendatang. Sang manajer dilaporkan kurang puas dengan komposisi skuadnya pada musim kali ini. Dilansir dari Calciomir 1 mengklaim bahwa Mourinho saat ini sudah memiliki beberapa incaran. Salah satunya adalah gelandang yang dimiliki oleh Manchester United yakni Donny van de Beek. Mourinho menilai sang gelandang memiliki kemampuan di atas rata-rata.
Selain itu, ia juga bisa dimainkan di beberapa posisi di lini tengah milik AS Roma. Itulah mengapa Mourinho tertarik untuk membawanya ke Roma, karena ia merasa AS Roma kekurangan pemain seperti Donny van de Beek. The Special One saat ini tengah mencari celah untuk mendapatkan jasa dari Donny van de Beek. Ia tahu bahwa sang gelandang kekurangan jam bermain di Manchester United karena Solskjaer lebih banyak mencadangkannya di lini tengah setan merah pada musim kali ini. Mourinho kabarnya akan menjanjikan sang gelandang jam bermain yang lebih banyak jika nantinya ia jadi pindah ke AS Roma pada musim panas nanti. Jangan lupa bagi kalian yang ingin tahu informasi bola lainnya, bisa kunjungi channel partner kami yakni G-Sport. Jangan lupa untuk di-subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.